Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan itu, pembaca Quran ini punya perkara-perkara yang mesti dia tahu, yang mesti diperhatikan. Wahya katsiratun jiddan, adapun jumlahnya sangat banyak. Nazkuru minha atrofan, kami sebutkan di antaranya sebagian. Mahzufatal adillah, tanpa menyertakan adillah, dalil, maknanya itu kesimpulannya disebut. Adapun dalilnya dibuka dalam kitab yang lain, di antaranya adalah di dalam fi adabi hamalatil Quran dan dalam kitab-kitab yang lain. Karena beliau ingin menyampaikan secara ringkas agar segera diamalkan, maka beliau tuliskan kesimpulannya li syuhratiha. Sebab kata beliau ini li syuhratiha, sebab masyhurnya. Beliau menganggap semua sudah tahu dalilnya itu. Masya Allah. Kata Imam Nawawi, jumlahnya banyak, luar biasa. Akan aku sebutkan ini kesimpulan-kesimpulannya, tidak aku cantumkan dalilnya. Sebab masyhurnya dalilnya, maknanya dianggap nggak adalah yang boleh tidak tahu lagi gitu. Dianggap sudah mengerti semua ini tentang dalilnya. Kemudian wa khaufil italati al-mumillati bisababiha, selain daripada karena sudah terkenalnya dalil-dalilnya itu, dan beliau ini khawatir terlalu panjang sehingga dibacanya itu menjadi sukar gitu. Maka yang pertama, fa awwalu ma yu'maru bihi, maka yang pertama kali diperintahkan baginya al-ikhlasu fi qiraatihi, dia harus ikhlas dalam membacanya. Nah, jadi baca Quran itu harus ikhlas. Makanya para ulama itu menganjurkan kalau kita lagi baca Quran terus timbul rasa jenuh, namanya manusia kadang-kadang jenuh, maka pada saat itu tidak dianjurkan untuk meneruskan bacaannya. Justru ia dianjurkan berhenti dari membaca Quran itu. Kemudian dia mengintrospeksi dirinya, apa yang bisa menyebabkan dia jenuh sehingga dia tidak bahagia pada saat baca Quran itu. Bosan mungkin, atau terlalu lelah. Ketika orang terlalu lelah dia baca, kalau bahasa kita enggak mood. Nah, pada saat enggak mood itu jangan dipaksakan, tapi berhentilah sejenak atau carilah kebahagiaan, apa yang bisa menyenangkan hati, asal kebahagiaan itu bukan perkara maksiat. Sehingga telah datang perasaan bahagia di dalam hati kita itu, maka insya Allah nanti pada saat kita baca Quran, kita pun akan merasa gembira dan senang. Enggak diperbolehkan ini. Maknanya itu tidak baik kalau orang baca Quran itu kalau enggak ikhlas, itu bacanya ngerasa gerusu, enggak senang maknanya di dalam hatinya itu. Kesel. Nah, berhentilah dulu itu. Cari kesenangan biar hatinya terhibur, baru baca Quran. Ini perintah yang pertama ini, al-ikhlasu fi qiraatihi, dia harus ikhlas dalam membacanya. Tapi jangan dijadikan alasan juga, waduh Pak saya ini enggak ikhlas-ikhlas, akhirnya sebulan enggak baca. Dibaca enggak enak tuh, oh, belum ikhlas, ini ulang enggak baca, nanti nunggu ikhlas tahun enggak ikhlas-ikhlas, bukan begitu. Jadi ketika dibaca tuh kok rasanya gimana gitu, kok kurang nyaman, ya berhenti dulu, istighfar yang banyak ya. Istighfar yang banyak, nanti Allah kasih ketenangan lah baru baca. Kemudian selanjutnya wa ayyurida bihallaha subhanahu wa ta'ala, ia ini menginginkan dengannya bacaan-bacaannya itu dia hanya mengharapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan yang lain. Nah, hal yang demikian ini mesti juga dipahami, sebab banyak orang juga menyimpulkan tanpa ilmu. Oh, kalau begitu gak boleh kita ini, kan ada orang ini baca Quran supaya Allah berikan lancar rezekinya. Lah katanya gak boleh, kalau yang demikian itu gak ikhlas. Sebenarnya penjelasannya bukan begitu. Baca Quran itu memang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar itu adalah
baca Qur'anlah kita. Setelah kita baca Qur'an lalu kita berdoa. Doanya tadi kan sudah disuruh untuk perkara-perkara yang penting, sebagiannya untuk dunianya, sebagian untuk akhirat. Kalau dia tidak meminta seluruhnya untuk akhirat. Jadi maknanya itu adalah makna bertabarruk dengan Quran atau bertawassul dengan Al-Quran. Setelah dia baca Al-Quran, ayat apa saja yang dia baca, baik itu berulang-ulang, lalu selanjutnya setelah selesai dia membacanya, dia berdoa. Doanya itu disandarkannya pada keberkahan bacaan Quran itu. Ya Allah, dengan keberkahan daripada ayat ini, ya Allah, dengan kemuliaan daripada ayat sucimu ini, maka perkenankanlah aku untuk engkau berikan perkara-perkara yang aku inginkan itu. Ini namanya doa. Tapi niatnya ya ikhlas kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan, oh kamu ini sholat duha supaya dapat duit ya. Ya enggak begitu. Padahal memang salah satu fadilah sholat duha itu Allah mudahkan rizkinya. Memang sudah begitu. Semua perkara-perkara itu memiliki keutamaan-keutamaan. Tapi niatnya bukanlah kita itu sholat supaya demi duit, demi harta, demi rizki, bukan. Tapi memang dengan keberkahan semua itu Allah jadikanlah mudah rizkinya. Sholat duhanya nggak usah ingat-ingat apa yang mau dia minta. Pada saat sholat, ya dia sholat dengan ikhlas kepada Allah tanpa mengingat apapun, kecuali ia ini berusaha hanya mengingat Allah saja. Selesai dia kerjakan itu, lalu dia berdoa, mintalah apa yang dia minta. Begitu juga hajat. Orang bilang sholat hajat. Sholat hajat ya? Sholat hajat tuh, ada juga yang buru-buru bilang nggak ada sholat hajat. Mana ada sholat hajat? Dalam kitab Al-Azkar ini ceritanya begini. Ada orang yang sakit. Sakitnya itu sakit buta. Buta sejak lahir. Yang memang ya kelihatannya nggak bisa lah sembuh. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini buta. Mintakanlah ya Rasulullah kepada Allah agar aku dikasih kesembuhan. Lalu Nabi jawab, kalau kamu mau tetap seperti itu, maknanya sabar saja dengan penyakitmu itu, Allah akan memberikan kamu itu kebaikan berupa surga. Tapi kalau kamu mau aku doakan, kata Nabi, aku doakan. Lalu orang tersebut menjawab, ini riwayat daripada Utsman bin Hunayf. Orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, siapa yang gak mau surga? Pastilah semua orang beriman menginginkan surga. Tapi aku juga ini ingin sembuh. Selain surga, ingin sembuh. Lalu Nabi SAW tidak mendoakan orang itu, tapi justru menyuruh orang tersebut berwudu. Pergilah kamu ke tempat wudu, berwudulah kamu dengan wudu yang sempurna. Setelah kamu selesai berwudu yang sempurna, lalu sholatlah 2 rakaat. Ya, enggak dua rakaat sholatlah, enggak disebut namanya sholat hajat, enggak. Sholatlah 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, bacalah doa ini. Diajari Nabi doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nabiyyir rahmah, ya Muhammadu ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqdali Allahumma fasaffi'hu fiyya. Kamu sudah wudhu sempurna, sholat kamu 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, baca doa ini. Setelah selesai membaca doa tersebut, maka orang tersebut seketika matanya melihat. Orang tersebut sholatnya tadi ingin apa? Tadi tujuannya ingin melihat ya? Ingin melihat. Maka orang yang punya keinginan terhadap sesuatu, lalu dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat itu dia berdoa kepada Allah. Nah, sholat tersebut untuk kasih identitas agar umat ini mudah mengenalnya. Para ulama kasihlah judul sholat hajat. Begitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu adalah perkara-perkara yang penting. Akan tetapi pada saat dia mengamalkan pekerjaannya, baik dia baca Qur'annya atau pada saat dia sholatnya, ya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara ikhlas sholat beda dengan apa yang akan dia minta selanjutnya.
meskipun hal tersebut dilakukannya secara bersama-sama atau secara dalam waktu yang sama. Kemudian wa alla yaqsida biha tawassulan ila syai'in siwa zalik, lalu ia tidak menjadikannya apa di dalam bacaannya itu selain daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyata'addaba ma'al Qur'an, dan ia ini beradab dengan Al-Qur'an. Wa yastahdira fi zihnihi annahu yunaji Allah Subhanahu wa ta'ala wa yatlu kitabahu. Kemudian apa lagi ini nih? Wa yastahdir itu artinya mengkhusukkan hati. Dia ini mengkhusukkan hatinya dan dia ini benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ia membaca Al-Qur'an itu. Maka baca Quran itu khusyuk. Betul-betul khusyuk. Kalaulah ia paham artinya, mudah dia akan khusyuk itu. Tapi kalau dia enggak paham artinya, berusahalah untuk khusyuk. Sebab Al-Quran ini kalau ditakzimi, maka mengerti atau tidak mengerti, cahaya daripada Al-Quran itu akan mengalir pada hatinya dan menyebabkan hatinya itu menjadi bersih, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya itu terhadap perkara-perkara yang baik. Fayaqra'u ala haliman yarallaha ta'ala fa innahu illam yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Maka ia membaca dalam keadaan seolah-olah ia itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu betul-betul dia hadirkan Allah itu di dalam hatinya, dia ingat terus Allah Subhanahu wa taala pada saat dia membaca Quran dari awal sampai akhirnya. Dia tidak memikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu illam yarahu, maka sesungguhnya ia itu tidak melihat Allah. Pada hakikatnya dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala yarahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang melihatnya. Nah, bagaimana kita ini kalau kita ini sedang beribadah lalu baca kalamnya Allah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Maknanya benar-benarlah kalau kita ini yakin kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengijabah doanya. Jadi sejauh mana perasaan kita ini, kekhusyuan kita ini, benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha mengetahui apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Bahkan bagi orang-orang soleh itu, sebelum ia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah sudah mengijabahnya sebelum lafaz-lafaz doa itu dikeluarkannya melalui lisannya. Jadi jangan khawatir, kalaulah kita sibuk baca Quran sampai enggak sempat berdoa, Allah akan berikan apa yang dia mau. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi kita ingat ini sebagai penutup tentang dipindahkannya kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Mekah Al-Mukarramah itu, ke Ka'bah Al-Musharrafah. Itu kan harapan Nabi itu, tapi belum sempat terucap. Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya. Tapi ada di dalam hati Nabi ini keinginan supaya kiblatnya umat Islam ini tidak sama dengan kiblatnya orang-orang Yahudi, Nasrani yang menghadap kepada Baitul Maqdis, Yerusalem itu. Awalnya dulu waktu orang Islam ini sholat, ya sama menghadap kepada Baitul Maqdis di Palestina. Nabi ingin beda, dikembalikanlah kiblatnya itu kepada kiblatnya Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail, ingin dikembalikan seperti itu. Tapi belum terucap. Karena Nabi ini beradab kepada Allah, Nabi enggak mau melakukan sesuatu yang bukan ridha Allah. Maknanya Nabi ini takut kalau Allah tidak menghendaki hal yang seperti itu, maka Nabi enggak minta. Tapi di hati Nabi itu ada terbesit perasaan itu. Lalu pada bulan Sa'ban, ya, pada bulan Sa'ban terjadi ketika Nabi sedang sholat asar menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah turunkan perintah, firman-Nya,
untuk memalingkan wajah ke arah mana? Masjidil Haram. Jadi dari mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nabi belum bilang, belum ucapkan doanya, karena hati Nabi bersih, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dan Maha tahu, dan Allah kabulkan keharapan Nabi itu sebelum Nabi berucap. Maka sedang sholat, pertengahan sholat asar, para sahabat dan Nabi ini berpaling. Di tengah-tengah sholat, belum selesai sholatnya, turun ayat, langsung dilaksanakan. Nabi langsung menghadap kepada Ka'bah al-Musyarrafah di Makkah al-Mukarramah. Pada saat itulah kemudian, sejak saat itu Ka'bah itu menjadi kiblatnya umat Islam yang sebelumnya kurang lebih hampir 2 tahun, 2 tahun kurang, kaum muslimin ini kalau sholat menghadap kepada Masjidil Aqsa. Nah, demikian itu adalah perkara-perkara contoh di mana Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Allah mengetahui yang zahir dan yang batin. Allah itu mengetahui yang terucap dan yang tidak terucap. Maka prasangka baik dilatih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui apa yang menjadi prasangka kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.